Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita sekarang masuk kepada bahasan berikutnya, As-Sadis Asar, yang ke-16. Kalau kemarin kita bercerita atau melihat juga mengaji tentang beberapa contoh-contoh yang lakukan hadis-hadis Nabi, betapa pentingnya menghormati tetangga. Nah, ini ada beberapa kisah yang kisah-kisah nyata tentang bagaimana pentingnya bertetangga itu, ataupun menghormati tetangga itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Bahkan dengan tidak memperhatikan tetangga ataupun menyakiti tetangga, bisa-bisa dia masuk ke dalam neraka, gitu ya. Karena diantaranya ini kita lihat kisahnya. Kana timro'atun, ada seorang perempuan. Kana timro'atun, ada seorang perempuan. Fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abidatun, dia tekun beribadah. Tasumun naharo, di siang harinya dia berpuasa. Watakumul laila, di malam harinya dia melakukan sholat, bertahajud, sholat malam. Walakinnaha, akan tetapi dia itu sayyiatul khuluqi, berakhlak buruk. Tuh menyakiti, mengganggu. Jironaha, dia suka mengganggu tetangganya. Bilisaniha, dengan ucapannya, dengan perkataannya. Fa'ahbarun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita ini. Dia suka ibadah, tapi juga suka menyakiti tetangga. Fa'ahbaru an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi khabariha, ditentangnya. Faqala la, katanya. Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Jadi meskipun dia ahli ibadah, dia suka berpuasa sunat, beribadah sholat sunat, tapi kalau jelek kepada tetangga, mengganggu tetangga, membuat sakit tetangga, kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar, dia itu termasuk penduduk neraka. Naudzubillah, ya. Jadi hati-hati kepada tetangga, jangan sampai tetangga itu disakiti.
Qala Mujahid, berkata Mujahid, kuntu inda Abdullah ibni Umar. Aku sedang berada di rumahnya Abdullah bin Umar. Kuntu inda Abdullah bin Umar. Wa gulamun lahu yaslahu syatan. Jadi Abdullah bin Umar ini punya ada di, maka kata Mujahid, aku sedang berada di rumah Abdullah bin Umar. Wa gulamun, dan ada sahayanya, lahu yaslahu syatan, sedang menguliti seekor kambing. Faqala lahu, kemudian Abdullah berkata kepada sahayanya ini, ya gulam, wahai gulam, wahai anak, ya gulam. Faqala lahu ya gulam, faqala lahu idza salahta fabda bijarina al-yahudi, kata dia. Ya. Kalau kamu sudah selesai menguliti, ya, engkau berikan, ya, berikan ke tetangga kita yang Yahudi itu. Fabda bijarina al-yahud hatta qala dalika miroron. Ya. Beliau berkata itu berkali-kali, ya, sampai berkali-kali mengatakannya. Fakultu lahu, ya. Lalu aku berkata kepadanya, aku heran dan berkata kepadanya, kam takulu hada, berapa kali engkau mengatakan itu? Faqala, maka Abdullah menjawab, inna Rasulullahi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walam yajal yusina biljar, selalu mewasiati tentang tetangga, mewasiati kami, yusina biljar, hatta khosina, ya, hingga kami khawatir, annahu sayuwarrisuhu, beliau akan menjadikannya mewarisi kami. Jadi sampai dalam hal tetangga, meskipun tetangganya itu adalah orang Yahudi, ya, tapi karena bertetangga itu malah diutamakan. Ya. Nah, contoh lain, wasyaka ba'duhum kasrotal fari pidarihi. Ada seseorang yang mengeluh tentang banyaknya tikus. Kasrotal fari pidarihi, di rumahnya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, lawik tanai tahirron, katanya, bagaimana seandainya engkau memelihara hirron. Hirron itu kitun, ya, kucing. Faqala ahsa ayyasma'al pa'ro, ahsa ayyasma'al pa'ro sautal hirri. Aku khawatir, ya, suara kucing itu membuat tikus-tikus lari. Ya. Payah rubu ila duril jiron. Jadi lari ke rumahnya tetangga. Jadi kalau memelihara ada kucing didengar suaranya oleh tikus, nah tikus
lari ke rumah tetangga gitu. Ya. Aku takut katanya. Ayasmaul pa'ro sautal hiri payah ruba ila dulir jilon. Jadi takut nanti tikus-tikusnya lari ke rumah tetangganya. Wa akunu qad ahbabtu lahum. Ya. Maka aku di situ ya menjadi senang karena musibah mereka. Mala uhibbu li nafsi, apa yang aku tidak suka. Jadi kita juga tidak boleh ya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, ini contohnya tadi. Ada saking ingin menghormati tetangganya, nah, karena banyak tikus, kemudian di bawah tikusnya ini khawatir lari karena ada kucing, itu menjadi satu hal. Ya, dia senang karena tidak ada tikus, sementara nanti tetangganya jadi mengeluh. Nah, karena itu dalam hal menghormati, menjaga tetangga, ini menjadi satu hal yang penting gitu. Harus tahu bagaimana tetangga itu jangan sampai tersakiti gitu ya. Nah, berikutnya wa kanal Imam Abu Hanifah. Ada Imam Abu Hanifah rahimahullahu lahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau. Jarun hasudun, punya tetangga yang suka hasud. Hasud itu pendengki. Yuhdihi ya, wa yagtabuhu, ia suka mengganggu dan suka menggunjingnya. Walakinnahu sabirun alaihi, tapi Imam Abu Hanifah ini sabar atas kelakuan tetangganya itu yang suka menggunjing, yang suka menyakiti, mengganggu. Pakana, dan Imam Abu Hanifah idza marra bihi wa sallama alaihi, ya, ketika dia melewati kepada tangganya itu dan bersalam kepadanya, lam yaruda alaihi salam, tetangganya itu tidak menjawab salamnya. Fa'atabahu ba'dun nas, ya. Kemudian ya ada orang-orang menegur beliau ala kasrati ihtimalihi wa sabrihi, ya, atas ketabahannya dan kesabarannya, ya, dalam menghadapi tetangganya ini. Ala jarihi, ala kasrati ihtimalihi wa sabrihi, atas kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi tangannya. Pakola, maka Imam Abu Hanifah mengatakan innalil jiwari haqqon. Innalil jiwari haqqon. Sesungguhnya ya para tetangga itu punya hak. Dia mau ngucapin salam, mau ngucapin tidak, mau menjawab silahkan karena punya hak. Nah, itu tapi kan hakikatnya itu menyakiti, tapi Imam Abu Hanifah tetap bersabar. Nah, inilah diantaranya anak-anak sekalian ya cerita-cerita tentang bagaimana bertetangga yang baik, ya, bagaimana menjaga memelihara tetangga, sehingga bagaimana pula nasib orang yang buruk kepada tetangga, meskipun dia ahli ibadah tetap ada di neraka. Nah, untuk itu mudah-mudahan kita bisa senantiasa memelihara hubungan baik dengan tetangga kita. Demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.